Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nezai Kasafitri dengan NIM 2105392 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, mata kuliah Pengantar Manajemen, dengan dosen pengampu Ibu Nita Sufia SPD MPDE. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi pengendalian. Baiklah, ada 4 poin yang akan saya bahas pada fungsi pengendalian, yaitu yang pertama, definisi pengendalian, yang kedua, tipe-tipe dalam pengendalian, yang ketiga, tahapan dalam proses pengendalian, dan yang keempat, metode dalam melakukan pengendalian. Poin yang pertama yaitu definisi pengendalian. Pengendalian merupakan suatu proses pengaturan dari berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah direncanakan. Menurut Robbins, tahun 2010, nomor 182, pengendalian adalah proses mengawasi, monitoring, membandingkan, atau comparing, dan mengoreksi, correcting kinerja sebuah perusahaan. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu mengenai tipe-tipe pengendalian. Tipe-tipe pengendalian terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengendalian feed forward, yaitu pengendalian yang dilakukan sebelum aktivitas kerja dilakukan. Dengan kata kunci, dapat mengambil tindakan manajerial sebelum terjadi kesalahan. Yang kedua, pengendalian concurrent, ialah pengendalian yang dilakukan ketika aktivitas kerja sedang berlangsung, yang dapat membantu memperbaiki kesalahan sebelum lebih banyak memakan biaya. Yang ketiga, pengendalian feedback, ialah pengendalian yang dilakukan setelah aktivitas kerja dilakukan. Pengendalian feedback terdapat 2 keunggulan, yaitu yang pertama, memberi informasi, dan yang kedua, dapat meningkatkan motivasi. Selanjutnya, materi yang ketiga mengenai tahap-tahap dalam proses pengendalian. Yang pertama, tahap pengukuran. Dalam tahap pengukuran terdapat 4 bagian. Yang pertama, observasi pribadi, laporan statistik, laporan lisan, dan laporan tertulis. Tahap kedua yaitu perbandingan. Langkah perbandingan menentukan variasi antara kinerja aktual dan standar. Meski variasi kinerja sudah dapat diduga dalam semua aktivitas, perlu ditentukan batasan variasi. Batasan variasi adalah parameter variasi yang dapat diterima antara kinerja aktual dengan standarnya. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu mengambil tindakan manajerial. Manajer dapat memilih dari 3 kemungkinan tindakan, yaitu tidak melakukan apa-apa, memperbaiki kinerja aktual, dan merevisi standar. Dan materi yang terakhir yaitu mengenai metode dalam melakukan pengendalian. Ada 3 metode dalam melakukan pengendalian, yaitu yang pertama mengukur kinerja aktual, yang kedua membandingkan kinerja aktual dengan standarnya, dan yang terakhir mengambil tindakan manajerial. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.